Cukup menarik melihat ranah politik Indonesia akhir-akhir ini. Pidato Presiden di HUT 58 Golkar memunculkan hal tersebut. Bagi saya, sebenarnya bukan hal yang aneh. Di mata saya, arah kepartaian di Indonesia memang sudah tidak benar. Sangat banyak anggota partai yang tidak memahami dia sebenarnya siapa, dia mengemban tugas apa. Bahkan sampai ke level pimpinan partai juga masih tidak memahami batas kepemimpinannya sendiri. Amerika Serikat saja yang hanya memiliki 2 partai, yang mana seorang presiden bisa diklaim adalah milik partainya sendiri, masih sadar batas puncak kewenangan seorang ketua partai. Di Amerika Serikat, ketua partai pemenang cenderung tidak mencampuri urusan, apalagi sampai baper terhadap langkah yang ditempuh seorang presiden. Mereka sadar, sesadar-sadarnya, presiden bukan hanya sebagai kepala eksekutif, tetapi puncak dari segalanya sebagai representasi sekaligus sebagai problem solver masyarakat negaranya yang tidak bisa dibatasi lagi oleh satu golongan. Di Indonesia, terkadang lebih keterlaluan lagi. Seorang istri yang digondol orang yang disalahkan presiden. Situasi sekarang ini menggambarkan besarnya harapan masyarakat pada presiden. Mengenai caranya, masyarakat tidak peduli, pokoknya presiden. Inilah yang membuat seorang presiden memang harus memiliki hak yang paling istimewa. Oleh karena itu, tidak mudah memilih seorang presiden, seorang yang mumpuni dan sadar memiliki hak istimewa, tetapi memakai keistimewaannya itu untuk membina bangsanya, bukan untuk dipakai gagah-gagahan. Apalagi seperti di Indonesia yang sangat menghargai unggah-ungguh, yang secara undang-undang entah tersurat atau tersirat atau secara batiniah, yang jelas orang umum paham dan menganggap presiden juga adalah pembina partai politik, terkadang melalui Mendagri atau Menko Polhukam. Melihat begitu banyaknya kebodohan yang berseliweran di ranah politik, yang pasti ini memperlihatkan ketidakmengertian atau pura-pura tidak mengerti bahwa seorang presiden lebih luas kacamatanya dari kacamata politikus. Ini dikarenakan semua fasilitas elemen negara yang membackup dia boleh dikatakan unlimited. Bukan hanya sekedar dipakai memperlancar perekonomian negara, tetapi juga kestabilan politik. Keduanya tidak boleh terganggu hanya karena syahwat politik sesaat. Sebagai gambaran sederhana di bawah ini, memperlihatkan tindakan seorang presiden yang menghadapi sebuah trik yang menghampirinya, yang memungkinkan dia bisa membuat keputusan yang blunder. Di sini, dia hanya memanfaatkan fasilitas yang sangat sederhana untuk menghadapinya. Tetapi, fasilitas itu dikemas dengan amat sangat baik. Seorang mantan gubernur yang ingin bertemu dengan mengajukan alasan melapor sekaligus mohon pamit karena telah purna tugas. Sebenarnya, tindakan mantan gubernur ini saja di mata saya sudah merupakan tindakan yang luar biasa bodoh dan mungkin tidak pernah terjadi. Masih ada Mendagri sebagai tangan kanan presiden untuk bidang itu, untuk menerima laporan dan permohonan pamit ini terlalu jauh ke presiden. Tetapi
Memang kalau saya renungkan, saya sering menghela nafas panjang melihat kinerja Mendagri. Kok bisa ada kejadian seperti ini lolos? Apakah Mendagri tidak pernah membriefing para gubernur? Mendagri bisa membayangkan bila semua gubernur memilih jalan ini. Apakah dia tidak merasa dilangkahi? Seingat saya sejak dahulu hierarki Mendagri masih di atas gubernur. Masih sama rasanya sampai saat ini. Janganlah salah mengerti bahwa karena seorang gubernur adalah hasil pilihan rakyat langsung, jadi seenak udel gubernur. Itu hanya jalur masuk ke pemerintahan. Setelah di dalam, semua unggah-ungguh harus dilakoni. Ayo, semua harus cerdas. Atau minimal pura-pura cerdas lah. Jangan terbiasa melakukan pembiaran. Ndak elok. Sebenarnya sangat mudah untuk melihat sebuah kemungkinan ide mengenai keinginan pamit ini. Bisa dipastikan ide ini tidak berdiri sendiri, tetapi bisa jadi titipan partai yang merupakan bagian dari kerjasama dengan menugaskannya untuk mencoba mendekati sang presiden. Demi syahwat politik yang sudah diubun-ubun, penugasan ini dilakukannya. Dengan slogan, nothing to lose. Tidak apa-apa, menambah satu aib lagi dari seluruh aib yang sudah ada. Tidak ada artinya lagi memang. Bagi partai yang mungkin menempuh cara-cara seperti ini, berhati-hatilah. Berpolitiklah dengan elegan. Rakyat tidak bodoh. Gerak-gerik Anda akan dicatat rakyat. Tidak boleh lagi ada manusia yang dibiarkan merusak masa depan generasi muda. Ini komitmen banyak orang, termasuk saya. Karena saya berkomitmen, hidup sekali tetapi harus berarti. Visi dan misi saya hanya untuk masa depan generasi muda yang lebih baik. Kalau kita lihat di sisi sang presiden ketika mengambil keputusan ini sangat baik. Melapor, ya melapor saja. Pamit, ya pamit saja. Sangat normatif. Karena hanya merupakan bagian kegiatan rutin kerja kantor. Jadi tidak berguna kalau membawa mic sendiri untuk konferensi pers. Itu kantornya presiden, bro. Dia sedang bekerja. Sekali lagi harus sadar, itu hanya kegiatan rutin kerja kantoran, bukan sedang wisata. Sebuah tindakan yang sangat bijak dari seorang presiden, dan ini hanya terjadi dikarenakan elemen pendukungnya mengenal dengan sangat baik kepribadian sang presiden dan berkomitmen menjaganya. Outputnya, masyarakat tidak gaduh. Excellent. Ada satu hal yang menarik bagi saya dari pidato Presiden Jokowi di atas, yaitu sebuah teguran kepada partai supaya jangan sembrono menyodorkan capres. Bahasa yang masih halus sebenarnya, yang arti dibaliknya, jangan perlakukan rakyat secara sembarangan. Bila Soekarno diminta memilih, mungkin arti kalimat itu yang diambilnya dan akan diucapkannya dengan nada keras. Kekhawatiran Jokowi ini mewakili masyarakat yang polos. Masyarakat yang hanya mengikuti suara tokoh yang banyak berseliweran. Entah tokoh beneran atau oknum yang disengaja ditokohkan. Yang penting bisa dipakai mempengaruhi masyarakat dengan banyak cara. Bisa melalui janji-janji yang hanya muncul di setiap kampanye, bisa melalui tebaran uang, dan bahkan bisa melalui tokoh yang berbaju agama. Semua hanya untuk kepentingan sesaat. Bisa jadi
tidak terbersit sedikit pun di otak para tokoh partai untuk menjaga kesinambungan pembangunan, melainkan hanya demi kesinambungan partainya sendiri. Bila memang capres yang dimunculkan sudah diyakini adalah seorang yang berintegritas, sudah pasti Jokowi tidak perlu berpidato seperti itu. Kalau itu sudah bisa terjadi, ini hanya berarti semua partai sudah memiliki seleksi yang ketat terhadap raw material kader dan selanjutnya memunculkan kader yang mumpuni untuk diajukan ke masyarakat. Masyarakat kita akan cepat sejahtera. Tetapi memang kita masih sangat jauh dari itu. Kondisi ideal itu yang dikejar banyak negara maju. Saya sangat peduli pada perbaikan semua partai di Indonesia. Ini satu hal yang sangat serius. Karena partailah satu-satunya pintu untuk memunculkan seorang figur presiden. Jadi, tidak boleh tidak. Semua partai harus mampu mengarah ke ideal. Bila tidak mampu, segera membubarkan diri daripada menimbulkan kebisingan. Banyaknya partai bukanlah cerminan kebebasan berekspresi melalui sebuah organisasi. Kebebasan berekspresi juga jangan sampai mengganggu hak orang lain. Yang dibutuhkan kesadaran diri, bukan mempertontonkan ketololan yang terus-menerus. Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung demi masa depan Indonesia, anak cucu bangsa ini. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah hal-hal yang membuat hati penasaran. Begitu banyak yang berlaku seenak perutnya sendiri. Terkadang, rasa penasaran saya berbunga sakit hati, terlebih melihat bila ada partai mencalonkan capres yang justru antitesa dari kesinambungan pembangunan dan kestabilan politik. Begitu rendahkah mereka menganggap bangsa ini? Begitu tegakah terus-terusan hendak membodohi bangsa ini? Yang lebih luar biasa, nalar masyarakat dipermainkan dengan memunculkan narasi. Dengan mengajukan capres antitesa justru tujuannya untuk merajut NKRI. Sungguh gila. Benar-benar politisi-politisi bau kentut. Kemarahan saya mewakili ketidakmengertian masyarakat papa yang di sepanjang hidupnya mengharap hari esok yang lebih baik. Penyebab ini semua adalah di proses seleksi kader yang sembarangan. Hanya sekedar mencomot yang bisa mendulang suara tanpa pernah merasa sakit dengan jatuh bangunnya partai. Ditambah proses pembinaan kader yang sangat lemah di semua parpol. Kader jangan hanya dilatih baris berbaris, tetapi seluruh kader dengan latar belakang strata pendidikan yang beragam harus diisi juga dengan metodologi berbangsa dan bernegara. Bila hanya dilatih secara fisik, hasilnya sudah banyak dilihat rakyat. Hanya menghasilkan preman yang menambah beban rakyat. Proses pendidikan internal partai ini bisa disinergikan dengan institusi-institusi negara. Dengan demikian, sebuah proses pendidikan harus mampu menciptakan miniatur negara di sebuah partai. Dan harus dapat menjamin bisa langsung bertransformasi menjadi skop kenegaraan. Karena institusi pendidikannya diselenggarakan oleh negara, maka akan terjamin juga link and match-nya, sekalipun capres hasil dari koalisi. Artinya, konsep berbangsa bernegara dalam bingkai NKRI
harus menjadi visi dan misi utama setiap partai. Bila konsep ini tidak diterima sebuah partai, jangan pernah diloloskan menjadi partai. Menkumham juga harus selektif di sini, harus jeli. Pengawasan Menko Polhukam sangat diperlukan. Sekali lagi, output partai adalah presiden. Jangan pernah main-main dengan rakyat. Percayalah, tidak akan ada satu suku, ras, agama, golongan di dunia yang global ini yang bisa di-underestimate. Semua kedudukannya sama. Camkan itu. Yang ada nanti adalah tercabik-cabik. Bagi pecinta NKRI, sangat jelas tidak rela ada yang bermain-main dengan NKRI. Mereka saling membela tanpa melihat suku, ras, agama, golongan. Hal baik inilah yang harus ditanamkan. Jangan pernah memelintir kalimat dengan mengatakan kalimat indah. Mari kita mulai dengan menghentikan sebutan yang menunjukkan kebencian. Itu sangat terbalik, bro. Otakmu jelas sungsang. Hentikan dulu berpikirmu yang hendak merusak NKRI. Karena akar masalahnya di situ. Jangan bermain kalimat indah untuk menyembunyikan agendamu. Sebenarnya, wawasan kebangsaan seluruh aparat penyelenggara negara juga perlu ditata ulang, supaya setiap aparat yang terindikasi anasir anti NKRI segera dicopot dan dididik ulang. Jujur saya akui, sepertinya founding fathers kita dituntun Tuhan ketika memunculkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Rasanya tidak ada ideologi negara manapun yang lebih baik dari Indonesia. Sekali lagi, jangan arogan bermain-main dengan NKRI. Bila masyarakat bersatu, yang merongrong NKRI sangat mudah diciduk. Semua terang benderang di zaman internet. Sebaliknya sama seperti saya. Bila NKRI runtuh, saya juga dengan mudah diciduk. Paling nanti di alam baka saya melapor ke founding fathers. Indonesia sudah tidak ada lagi, bro. Semua sudah tercabik-cabik menjadi negara-negara kecil yang terbagi-bagi. Ya, dengan rata-rata seluas kecamatan. Karena dibagi berdasarkan suku, ras, agama, golongan. Bila tidak terjadi negara-negara kecil, percayalah pasti ada penindasan HAM di situ. Bagi partai yang mencoba bermain di sini, segera sadar. Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa ini akibat ketololanmu. Bagi generasi muda, camkanlah ini semua. Bersatulah. Sadarkan orang muda di sekitarmu yang belum sadar akan masa depan bangsa ini. Masa depan kalian sendiri. Jangan terbuai slogan dari banyak orang tua yang asal mangap dengan bahasa indah. Ya, dengan mengatakan bahwa masa depan sekarang ini kita pinjam dari generasi masa depan. Jangan mudah percaya dengan semua kalimat yang menina bobokkan. Lihat kelakuannya. Apa sesuai dengan kata-katanya? Bila tidak sesuai, percayalah, dia hanya kentut, tetapi dari mulut. Ini semua harus menjadi perhatian serius pemerintah dan partai. Karena saat ini kita sudah memilih bahwa partailah yang mengusulkan capres untuk menjalankan roda pemerintahan. Kesiapan partai-partai ini yang tidak pernah terwujud. Bahkan penyimpangan kerap terjadi, dan ini sangat tampak dari sepak terjang anggotanya.
yang banyak menggunakan jurus mabuk. Karena mabuk, kemarin ngomong tahu, hari ini sudah berubah menjadi tempe. Inilah ciri anggota partai yang tidak punya integritas. Ada hal yang membuat saya tertegun, agak bingung, sekaligus tersenyum kecut melihat cara berpikir Edi Marsudi yang ngomel-ngomel tentang ketidakbecusan TGUPP. Lah, apa hubungan TGUPP dengan Edi? Kok Edi turun ke internal non-formal eksekutif? Entah apapun nama tim, suka-suka user. Entah namanya tim batin, tim penerawangan, tidak penting nama. Yang masalah, kenapa tidak melihat siapa usernya? Apakah selama 5 tahun evaluasi pernah dilakukan? Kalau sudah, kenapa bisa terus-menerus keluar kebijakan user selama 5 tahun? Bagaimana LPG user? Sudah diterima tiap tahun sampai tamat. Kalau sudah diterima, ya sudah. Jangan menimbulkan kebisingan yang sudah tidak berguna lagi. Sungguh menyedihkan suara PDIP sebagai partai terbesar di DKI terdengar hanya sayup-sayup. Hanya bisa berbunyi tanpa makna. Terlalu banyak dagelan di republik ini yang sebenarnya memperlihatkan begitu banyak anggota partai yang berubah dalam implementasinya menjadi oposisi bagi pemerintah sekalipun partai pendukung. Banyak yang dengan terang-terangan, ada juga yang berusaha bermain cantik, tetapi semua tujuannya sama, menari eksotis di atas tumpukan uang, hanya menyisakan aroma kentut yang menyebar. Jakarta adalah gambaran terburuk parlementaria. Kalau bahasa warung kopi, cukup dengan makan bersama, semua urusan beres, all in, termasuk menyediakan bemper. Ada baiknya Presiden mulai memikirkan untuk melakukan pembatasan masa periode dewan. Kita jangan lupa, Presidenlah yang dituntut untuk mewujudkan keinginan rakyat, bukan dewan. Dewan hanya mengontrol agar keinginan rakyat itu bisa tercapai. Jadi sangat wajar bila Presiden turut memikirkan pembatasan periode DPR. Ini bisa terjadi karena rakyat juga banyak yang muak dengan muka-muka yang tidak bermutu. Mungkin bisa disamakan dengan periode presiden, maksimal 2 kali 5 tahun. Hal ini jangan diajukan ke DPR, karena sampai langit runtuh juga pasti ditolak. Usul yang seperti ini harus melalui partai. Ini diperlukan agar partai selalu siap dengan calon-calon yang terbaik. Jadi, Dewan dipersilakan mengontrol kinerja presiden dan jajarannya, dan itu harus. Tetapi, Dewan juga harus dikontrol langsung oleh rakyat. Perihal dikontrol langsung oleh rakyat ini akan saya gambarkan di belakang. Sebelumnya, ada 2 hal yang ingin saya sorot mengenai parliamentary threshold dan presidential threshold. Yang pertama, sebenarnya kita sudah memiliki persentase parliamentary threshold yang baik sebesar 4%. Ini memungkinkan banyak ragam partai di Senayan, walaupun ini kurang baik efeknya, karena akan menyulitkan membuat keputusan. Yang ada semakin gaduh. Di samping itu akan menjadi ajang pasar kuda. Tapi tidak apa. Ambang batas ini sudah bagus. Karena secara probabilitas sebenarnya sangat kecil kemungkinannya terjadi
lebih dari 10 partai masuk ke Senayan. Sekaligus sebagai indikator juga, bila banyak partai masuk ke Senayan, berarti tidak ada partai yang lebih baik dari yang lain. Atau bisa juga diartikan, semua partai sama hancurnya. Dengan 4% ini, suatu saat akan mengerucut. Paling hanya 3-5 partai. Ini akan terjadi seiring dengan semakin dewasanya partai-partai dan rakyat semakin sadar politik. Dan apa? Sementara ini, Senayan agak berisik sedikit. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak tidur. Yang kedua, kita juga memiliki presidensial threshold 20% nasional atau 25% kursi. Jadi hanya partai yang memiliki suara lebih dari 80% nasional yang bisa melenggang panggung tanpa kompetitor untuk mengusulkan capres. Dan ini kecil kemungkinannya karena varian penduduk Indonesia sangat beragam. Jadi, memang benar, pemilu adalah pesta 5 tahun sekali. Rakyat akan berpesta dengan jagoan masing-masing. Tidak apa, karena bila negara, stabilitas ekonomi dan politiknya terjaga, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pesta seperti inilah target kita. Sebenarnya dengan banyaknya partai, bila ada partai bisa mencapai 30% nasional saja, sebenarnya sudah baik. Sudah bisa menjadi leader koalisi. Sebuah koalisi yang baik harus ada leader yang menjadi kepala rumah tangga. Bagi yang tidak mencapai 20%, dimungkinkan menempuh jalur lain yang 25% kursi. Adanya 2 jalur ini membuat pertandingan semakin menarik. Dikarenakan berapa persen pun perolehannya, tidak akan ada partai yang mau maju sendiri. Semua ingin berkoalisi. Dari gambaran kecil ini, memperlihatkan keberagaman. Ini menunjukkan memang negara kita didesain bukan menjadi negara otoriter. Bangsa kita tidak memiliki DNA menjadi negara otoriter atau tiran. Keberagaman itulah kuncinya. Inilah sudut pandang founding fathers kita yang luput dari kacamata kita semua. Jadi, terkutuklah orang yang mau memusnahkan keberagaman ini. Sebuah keberagaman Indonesia yang begitu indah. Saya merasa aneh bila masih ada partai yang meributkan tentang presidensial threshold dengan cara meminta diturunkan. Yang bikin sakit kepala kalau ditanya seberapa banyak diturunkan, jawabannya sangat enteng. Sampai partai saya bisa mencalonkan capres sendiri. Wedan tenan, manja banget. Sampai orang yang dengar pengen ngejitak kepalanya. Memang aneh-aneh kemauan para politikus ini. Cara berpikir intelektualnya sudah sampai titik nadir rendahnya. Sudah tidak tahu malu. Yang tidak kalah aneh, jika partainya dulu mendukung, sekarang berbalik malah meributkannya. Selalu ingin jalur tol yang nyaman, padahal itu bukan jaminan keluar sebagai pemenang. Uniknya, tidak pernah lupa memainkan kalimat yang seolah memperlihatkan kecerdasannya dengan mengatakan politik itu dinamis. Inilah politikus yang tidak bisa membedakan antara cerdas dan tolol. Di mata anak muda sekarang, itu suatu pertunjukan yang sangat tidak elok. Mereka melihat betapa elit partai sungguh tidak bisa dipercaya. Di mata mereka tidak ada panutan yang bisa ditiru.
Yang lebih parah lagi adalah orang yang ingin merubah presidensial threshold menjadi 0%. Rakyat menjadi stres. Sebegitu tidak bergunakah segala yang telah dikerjakan selama ini dengan menghabiskan banyak duit rakyat? Apakah hendak bermain-main dengan kesabaran rakyat? Bagi partai-partai yang mengusulkan hal seperti ini, saran saya, benahilah partaimu dengan baik. Itu artinya partaimu bukan petarung. Bagi yang mengusung calon independen, yakinkanlah salah satu partai agar mau mendukungnya. Jangan katakan tidak ada partai yang mau dan sesuai. Itu hanya menunjukkan Anda bodoh atau calon Anda abal-abal. Seburuk-buruknya partai di Indonesia, saya masih berpikiran positif bahwa semua menuju arah yang semakin baik. Rakyat harus proaktif memeriksa partai, karena rakyat adalah user. Semakin proaktif rakyat, semakin cepat tercapainya sistem parlemen yang baik. Sebenarnya semua paham, akan sulit sebenarnya partai mampu memberi kader yang mumpuni. Mengingat itu semua pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itulah diperlukan peran negara agar meminimalisir mental-mental korup. Agar langsung menyentuh partai, ada baiknya pendanaan ditambah jenisnya. Bukan hanya bagi yang lolos parlemen threshold dengan menghitung jumlah anggota dewan tiap partai, tetapi juga memberi insentif pembinaan bagi dua besar koalisi capres babak final. Dengan demikian, semakin berdayanya partai, maka partai akan mengasah raw materialnya dengan baik dan berani menentukan masa periode dewan maksimal hanya 2 kali 5 tahun. Ini sangat baik bagi partai dan memungkinkan semakin banyak kadernya memperoleh pengalaman legislatif, bukan teori semata. Perlu diadakan lembaga kontrol dewan. Namanya bisa tetap sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menilai kinerja dan moral anggota dewan. Karena hanya dua hal ini yang dibutuhkan masyarakat, moral dan kinerja. Anggota MKD harus independen, yang jelas bukan anggota partai dan bukan dari birokrat, melainkan harus diambil langsung dari rakyat. Bisa dari gabungan elemen yang terdiri dari mahasiswa, tenaga pendidik perguruan tinggi, para pemimpin agama, dan kalangan profesional yang memiliki reputasi baik di masyarakat. Memang, semua masyarakat harus terlibat, termasuk anak muda, melalui jalur mahasiswa. Lembaga kontrol dewan ini diperlukan untuk kembali menempatkan DPR adalah bagian dari rakyat. Dengan demikian, DPR sadar bahwa dirinya bukan sekadar lembaga tinggi yang hanya bisa menuntut privilege, tetapi benar-benar berjuang untuk rakyat. MKD harus diposisikan setingkat dengan DPR, tetapi bukan anggota DPR. Mekanisme perekrutan seperti syarat IPK cum laude untuk mahasiswa diberlakukan juga syarat yang berat bagi calon MKD yang lain, serta jumlah yang dibutuhkan. Dan semua ini sebaiknya diserahkan ke pemerintah. MKD ini dapat dikategorikan sejenis CSW atau Civil Society Watch-nya milik Bang Ade Armando. Karena memang harus kita akui, sebenarnya masyarakat ini juga perlu dikontrol. Karena terlalu banyak yang mengatasnamakan rakyat. Sampai banyak orang bingung menempatkan dirinya
sebagai masyarakat yang mana? Bila ada anggota dewan yang abai terhadap moral dan kinerja, langsung diritur, dikembalikan ke partainya agar dilakukan PAW. Ini sangat baik untuk menjaga marwah rakyat yang diwakilinya dan sekaligus sebagai feedback bagi partai agar selalu memberi kader yang terbaik. Bila anggota dewan diawasi oleh dirinya sendiri, percayalah tidak akan pernah benar. Yang ada adalah anggota-anggota dewan yang abal-abal. Dengan demikian, keseimbangan tercapai. Presiden bekerja keras untuk rakyat, diawasi DPR, dan DPR harus diawasi rakyat kembali melalui MKD. Bila ini semua dapat terjadi, maka rakyat dapat tidur nyenyak karena mereka percaya wakil mereka semuanya akan bekerja untuk mereka. Hal positif lainnya, kedua anggaran pembiayaan di atas membuat pemerintah lepas dari rongrongan anggota dewan dan hanya menanggung gaji dan tunjangan dewan selama menjadi anggota dewan. Itu sudah lebih dari cukup. Pemerintah tidak perlu memberi biaya pensiun bagi anggota dewan. Biarkan kewenangan tersebut di tangan partainya sendiri. Mungkin mereka bisa mengalokasikannya secara bertahap melalui mekanisme dana yang diberikan pemerintah ini. Biar partai yang mengatur pensiun anggotanya. Bila sudah mencapai umur pensiun, mengapa demikian? Ya, karena yang tahu kinerja yang bersangkutan setelah tidak menjabat lagi sebagai anggota dewan adalah partai asalnya. Artinya, dia akan kembali bekerja lagi di partainya atau menekuni profesi lainnya. Pembenahan DPR memang sangat diperlukan. Semua berawal dari raw material calon kader, pendidikan kader, sampai menjadi anggota dewan dan kembali lagi ke partai. Dengan demikian, tidak terjadi lagi kader yang tidak tahu apa-apa dengan partai, lalu tebar pesona waktu kampanye, masuk sebagai anggota dewan, duduk ongkang-ongkang, dibayar tinggi, fasilitas yang mewah, kerja 1 periode, minta pensiun. Enak bener. Sementara rakyat morat-marit. Bila keinginan seperti itu dibiarkan merajalela, mereka akan mati-matian dengan segala cara harus menjadi anggota dewan. Karena dijamin, walau ndak kerja, penghasilan ada sampai mati. Gila amat. Nanti tidak ada gunanya lagi bila guru TK bertanya, "Apa cita-citamu nak bila sudah besar nanti?" Jawabannya pasti sudah seragam. Jadi anggota DPR. Tidak ada lagi yang ingin menjadi engineer, para dokter, tenaga profesional lainnya, dan segalanya. Panca indera anak-anak dicekoki kenikmatan menjadi anggota DPR. Dan ini tertanam di sanubari anak bangsa. Mau kemanakah kita semua? Salam, majulah Indonesia.